Ngobrol era milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Ngemil Ngobrol Era Milenial. Kali ini spesial pakai telur. Edisi buat para siswa dan siswi. Kemarin kan sempet bahas tentang profesi, tapi sekarang tuh nggak jauh-jauh dari kita sebagai pelajar. Kali ini kita mengundang kakak kelas kita yang setelah ini akan alumni kelas 12 sekarang. Setelah ini akan lulus guys, 2 minggu lagi akan lulus. Jadi sedih. It's okay. Langsung saja kita sambut, ini dia kakak Tasnim Batef. Halo Kak Tasnim. Halo. Oh my god, terhalang ini guys. I love you. Aduh. Oke, dinyaman-nyamanin aja dulu kan duduknya kan. Sebelumnya aku kenal dulu ya, Kak Tasnim Batef ini kelas 12. Iya. Sekolah di Albana, SMA Albana. Dan sebentar lagi akan lulus ya Kak ya, 2 minggu lagi. Tanggal 12. Tidak ketemu Kak Tasnim lagi. Makanya spesial eksklusif kita buatin video ngemil. Kali ini narasumbernya adalah Kak Tasnim, gestar kita yang paling spesial. Tepuk tangan dulu. Baru intro udah capek guys. Gimana kabarnya Kak Tasnim? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa sekarang? Gak ada. Lagi kosong aja gitu. Iya, lagi kosong guys, menunggu jadwal masuk sebagai maba ya Kak Nunggu ya. ospek. Di Udayana. prodi Hukum. hukum. Luar biasa guys. Kak Tasnim mau jadi apa emang besok ini? Kenapa masuk ke prodi hukum? Aku insya Allah itu, kalau anggap aja cita-cita ya, pekerjaannya tuh aku pengen jadi notaris. Notaris. Luar biasa guys. Aku bersanding dengan calon notaris. Amin. Amin ya Allah. Terus Kak Tasnim kan masuk SNBP nih. Pasti nilainya bagus-bagus kan? Ya, lumayan lah ya, nggak se. Oke, rata-rata nilai Kak Tasnim pas kelas 10 sama kelas 11 itu kira-kira berapa? Aku kepo aja. Rata-ratanya masih kecil sih ya. Kebetulan kan kalau kita agak susah ya dapet nilainya. Kayak harus ngejar nilai banget. Itu serius guys, itu masalah krusial di sekolah ini. Ya, dan kita tuh juga nggak tahu rankingan kan? Iya. Kita nggak tahu udah ranking berapa. Bener banget. Dan itu kalau nggak salah, kalau aku hitung sendiri itu rata-rata aku tuh kayak 86-an gitu sih. 86. Ya, 86, berapa gitu. Misalnya kelas 10 semester 1 tuh 86, kayak kelas semester 2-nya itu 86, sekian gitu. Tapi maksudnya tetap stabil gitu loh Kak, nggak yang turun atau apa, kan bagus kayak gitu. Sebenarnya ada turunnya sih pas di kelas 11 semester 1 itu turun karena aku yang lagi kayak transisi banget kan itu dari COVID ke tatap muka banget. Jadi kayak nggak terlalu ngeh materinya gitu loh, jadi kayak agak Sulit guys zaman COVID waktu itu. Ya aku masih SMP tapi kayak sulit tetap aja. Terus pas zaman-zaman itu tuh Kakak gimana belajarnya? Maksudnya tetap stabil gitu loh Kak nilainya. Karena aku kadang juga belajar tapi nanti turun lagi, terus nanti naik lagi, turun lagi, naik turun gitu. Kalau misal Kak Tasnim ada nggak sih caranya gitu biar stabil? Kalau aku caranya stabil tuh yang pertama kita tuh harus ingat materi apa yang keluar sebelumnya di ulangan tersebut. Kalau aku dulu kan misalnya nih kita dapat kertas oratoretnya, ya itu catat aja tuh kayak misalnya soal-soal apa yang keluar sebelumnya, atau enggak kan kita pakainya komputer gitu kan, pakai laptop gitu kan di Albana sistem ulangannya. Jadi itu biasanya aku SS gitu loh soal-soal sebelumnya, nanti aku pelajarin ulang gitu, karena udah tahu kan pasti materi itu bakal keulang lagi. Jadi ya tetap aja gitu loh nilainya, nggak yang bakal turun banget atau down banget. Dan kalau semisal nih buat kalian yang agak males belajar, aku juga sebenarnya males belajar banget. Jadi perbanyak latihan soalnya, karena dengan banyak latihan soal itu bikin kita lebih banyak referensinya juga gitu loh. Dan aku juga biasanya SKS sih. Kamu gimana? Kalau aku bukan SKS malah belajar di paginya. Itu iya. kalau ujian apalagi itu sering banget. Dan percaya guys, ini juga masukan dari aku ya, kayak kalau kalian belajarnya tuh mepet-mepet ujian tuh susah. Tapi kalau aku tuh pernah nyoba kayak satu pelajaran yang aku nggak suka banget, maksudnya kayak aku nggak bisa gitu. Terus aku belajarnya 1 hari sebelumnya, itu ternyata bisa loh guys. Kayak besoknya itu aku langsung paham semuanya. Iya nggak Kak? Yang penting percaya
diri Iya. dan bertawakal. Bertawakal, percaya diri, percaya Allah. Benar banget. Oke, lanjut. Kakak menganut Serem banget kayak nih. agama, menganut sistem belajar apa? Kayak apa namanya, listening atau reading atau apa gitu? Atau Kalau- langsung prakteknya kakak cobain? Kalau aku listening sama prakteknya sih. Lebih suka gitu ya? Ha-ha. Kalian itu perbanyak diskusi sama teman karena nggak jadinya tuh bukan satu referensi doang gitu loh yang kita dapat, misalnya dari buku doang enggak, tapi dari temen juga, dari internet. Itu nggak ada salahnya kita search di internet gitu loh materinya, tapi sebelum ulangan ya, Iya, jangan pas ulangan, oke? Itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya banget kalian kayak cari banyak-banyak media untuk belajar gitu loh, jadi banyak wawasan. Tapi kakak dulu sering nyontek gak sih? Aku sering soalnya. Maaf ya, ibu, kalau lihat ini aku minta maaf ibu. Itu nggak bermaksud, itu nggak sengaja kebuka halamannya. Aduh, kalau nyontek sih Dikit-dikit ya. Itu nggak apa-apa guys, masih. pas quiz ya, kalau uas Ya, itu nggak berani. Kalau Nggak. kuis guys, Kalau quiz ya, Kalau quiz. Oke, jangan nyontek, oke? aku mah ulangan nggak pernah, nggak nyontek maksudnya. Nggak bercanda. Oke, tapi kalau misal kakak tiba-tiba gitu ya, kayak males banget belajar, kayak kehilangan motivasi, bahasanya kehilangan motivasi untuk belajar gitu, kayak aku males belajar, besok aja, ternyata besok juga males gitu. Gimana sih kak? Kalau aku tuh nggak maksa diri aku buat belajar, jadi aku bikin diri aku senyaman mungkin hingga dapat waktu yang pas biar aku mau belajar. Kan kalau misalnya kita belajar tapi lagi nggak mood belajar kan kayak nggak konsentrasi kan. Jadi pastiin pas kita misalnya lagi konsentrasi, lagi mood belajar, itu ambil aja waktunya, jangan ditunda-tunda. Apalagi yang buat suka nunda-nunda itu nggak bakal selesai itu waktu malasnya. Jadi harus belajar, oke? Jangan ditunda-tunda. Iya, Dan guys. senyaman mungkin gitu. Kalian tentuin tipe belajar kalian senyaman mungkin guys. Ada contohnya dari Kak Tasnim. Nanti kalian bisa DM Kak Tasnim sendiri. Aku sekalian promotin IG-nya nanti. Nanti di akhir ya guys. Oke, thank you. Oke. Sebagai peserta lolos SNBP, perasaannya gimana Kak? Seneng banget, iya seneng banget gitu, kayak bingit gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi ingat banget jangan terlalu berharap di jalur SNBP. Banyak yang dengar kan pasti kayak Iya. jangan berharap di jalur SNBP karena itu dapatnya tuh acak dan kita tuh nggak tahu sistemnya tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Dan misal pun kalian misalnya masuk eligible, jangan lupa itu bimbel-bimbel atau enggak, jangan lupa itu materi SNBT-nya itu jangan dilupain, oke? Bener-bener harus juga tetap dipelajarin, jangan dilepas gitu aja. Karena itu tuh misal kita nggak dapet di jalur SNBP ya, nauzubillahnya itu, ya kita tuh harus tetap berjuang gitu loh di SNBT gitu. Nggak ada salahnya kita tetap belajar. Ya makanya guys, perbanyak belajar. Tapi kalau misal banyak yang bilang jangan percaya di SNBP itu gara-gara apa sih Kak? Apa karena kemarin kan aku sempat kayak buka-buka medsos gitu. Terus banyak yang bilang kayak a lot of people say that kayak apa sih SNBP jalur hoki doang, kayak jadi mereka tuh pada insecure gitu mau mau jalur SNBP. Terus kemarin tuh kayak ada misal dia anggota duta, terus dia juga Sering ikut lomba. Iya sering ikut lomba, prestasinya banyak, bahkan internasional nasional, tapi ada yang nggak keterima SNBP. Itu menurut kakak kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, itu tuh tergantung jurusan ataupun universitas yang kita mau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, balik lagi SNBP tuh sistemnya tuh acak banget. Kita nggak tahu gimana. Dan menurut juga sekolah kita tuh ada di top berapa gitu loh. Semisal nih kalau Albana kan di Bali tuh alhamdulillahnya tuh lumayan sekolah yang top gitu. Jadi untuk Albana sendiri domisilinya di Bali, jadi ambil universitasnya tuh juga yang ada di Bali gitu loh. Karena kita dari Bali dan kemungkinan terbesarnya diterimanya pun juga di universitas yang ada di Bali ataupun di satu domisili. Kalau semisal nih kita dari Bali tapi ngambilnya di domisilinya luar, semisal di Jawa, itu kan banyak tuh universitas yang top 10. Itu agaknya susah masuk karena yang pertama perbandingan nilainya, yang kedua juga lebih banyak saingannya dan kita tuh bukan prioritas domisilinya. Kecuali sekolah kita misalnya di Bali ini sekolah yang benar-benar top, itu insya Allah sih mungkin aja ya, nggak ada yang tahu jalur Allah itu kayak gimana. Terus juga itu SNBP itu juga ada triknya sebenarnya sih kalau masukinnya. Yang pertama itu sesuai fakultasnya itu apa banyak yang minatin apa enggak. Kayak semisal nih hukum di Udayana
itu tuh kalau nggak salah mungkin banyak yang minatin, tapi manajemen itu lebih banyak yang minat. Jadi lebih banyak yang masukin di manajemen. Jadi kalian juga harus lihat yang siswa eligible di atas kalian itu ngambilnya di mana. Kayak nggak diem-dieman gitu loh sama teman-teman kalian yang mungkin rankingnya di atas. Jadi kayak saling sharing gitu. Karena anggapannya itu kayak bukan musuh ya, apa sih saingannya? Saingannya itu satu sekolah sendiri guys. Yang pertama itu satu sekolah sendiri, baru sekolah-sekolah lain gitu, bahkan sampai luar pulau. Jadi kayak nggak ada salahnya untuk kerjasama dan saling berdiskusi tentang apa yang mau dimasukin di pilihan SNBP itu gitu. Bahkan di lingkungan kita aja masih ada rivalnya ini belajar. Iya benar. Tapi kalau kata Tasnim, misal belajar nih di kelas lagi ngerjain soal dan boleh berdiskusi, itu kadang kata Tasnim suka nggak kalau misal ditanya-tanyain sama teman-temannya terus ngajarin gitu? Suka, apalagi tuh aku ada suka mapel sejarah sih ya. Aku kan IPS, jadi aku tuh lebih ke pelajaran-pelajaran sosum kan tentunya. Jadi aku suka banget mapel sejarah. Kalau misal nih ada yang nanyain tentang materi sejarah, itu aku suka gitu loh cerita. Karena kan sejarah tuh kayak bercerita. Dan bagi kalian yang suka ngantuk di sejarah, itu sebenarnya ada kayak agak tipsnya gitu loh. Kalian kalau udah tahu dasar sejarahnya, itu nggak bakal ngantuk. Karena sejarah itu kan sifatnya berkesinambungan ya. Jadi itu tuh bakal terus kita menalar gitu loh, kayak oh ini lanjutannya ini nih, sejarahnya ini lanjutannya ini. Jadi gitu, nggak ngantuknya. Jadi nggak ada salahnya untuk diskusi, karena diskusi itu lebih seru daripada kita cuma keep materinya sendiri. Jadi jangan gatekeep sama teman-temannya, oke? Jangan pelit gitu. Tuh buat kalian yang kalau ditanya aku belum selesai, ternyata udah ngumpulin duluan, hati-hati ya kalian. Nggak boleh gitu guys. Bercanda guys. Bercanda, I love you semuanya. Tapi Kak Tasnim kalau dapet misal kayak Kak Tasnim nggak tahu, terus Kak Tasnim tanya ke temennya Kak Tasnim, terus temennya Kak Tasnim kayak aku juga nggak tahu, Kak Tasnim tuh malah gimana perasaannya, apa yang kayak kenapa sih kok nggak mau ngasih tahu atau gimana? Kalau jujur-jujuran aja nih ya, nggak apa kan jujur. Ya pasti ada kok temen yang tipenya kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa maksain kan tipe mereka kayak yang mau ngasih tahu atau enggak. Iya sih, it's okay guys. Jadi ya cari teman lain lagi, maksudnya yang ditanyainnya gitu. Atau nggak langsung aja tanya ke gurunya gitu. Kan guru tuh nggak apa-apa gitu loh kalau kita nanya ulang gitu. Daripada kita bener-bener plong nggak ngerti apa-apa, kayak aneh nggak sih? Kayak clueless gitu, kayak tambah sebenarnya gitu. Banyak itu loh kalau guru-guru tuh sebenarnya nggak apa-apa tahu ditanyain. Aku juga sering kok nanya ke guru, cuma ya kadang banyak aja yang kayak malu mau nanya ke guru, malah minta tolong temennya gitu. Ntar jawabannya salah, dia nggak mau tahu. Bener. Ya udahlah. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Betul, manusia. Balik lagi ke SNBP. Kata Tasnim sebelum buka pengumuman SNBP deg-degan gitu. Banget, kebetulan aku tuh callan gitu kan sama teman aku yang ada juga nih yang siswa eligible. Dan kayak misalnya set juga gitu loh, sedih juga misalnya aku doang yang keterima atau enggak, kayak enggak kita semua gitu loh yang keterima. Jadi doain ya guys, teman aku lagi ada yang menjalankan SNBT, doain semoga dapat. Doain bersama-sama semoga lolos, amin. Dan buat teman-teman yang lagi menjalankan atau lagi ngelaksanain SNBT, semoga keterima, amin, di universitas yang dimau, amin. Kata sih mikir nggak kalau misal kalau misal naudzubilahnya aku nggak keterima, aku harus gimana gitu? Iya, harus gimana? Atau kata sih memang udah nentuin mau kemana gitu kalau misal nggak keterima? Kalau aku tuh aku kan di Surabaya tuh benar-benar PTN ya, negeri. Jadi kalau untuk planning swasta tuh belum ada. Tapi kalau misal aku nggak keterima SNBP ataupun nanti aku saat menjalankan SNBT itu nggak keterima, ya backup plan-nya tuh swasta gitu loh. Saya mandiri tuh uangnya lumayan gede sih, uang gedungnya itu. Dan ya mending langsung ke PTS aja misal gitu. Tapi usahain aja guys PTN itu. Tapi tetap mau hukum pokoknya. Iya, mau hukum banget, mau. Anak hukum banget guys. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal hukum, besok bisa tanya ke Kak Tasnim. Oke. Kak, ini agak out of the box sih, tapi kayak kakak pernah ini gak sih kayak mikir, kayaknya aku bakal keterima di SNBP. Soalnya aku punya nilai kok, aku juga. Kakak sering ikut lomba gitu nggak? Lomba enggak, tapi organisasi iya. Oh iya, kakak kadang mikir gitu kakak, aku anak organisasi, aku nilaiku lumayan nih, kayaknya aku bisa deh keterima SNBP. Kakak mikir gitu atau malah kayak, aduh aku takut gitu? Jujur aja aku tuh orangnya kayak nggak pede dan kayak pesimis banget, dan juga itu yang kayak overthinker banget. Jadi aku tuh sampai kayak
gemeter gitu loh, kayak anxious sendiri gitu, kayak anxiety-nya tuh kayak agak yang kambuh gitu. Jadi tapi teman-teman aku tuh selalu support, dan benar banget support itu sangat teramat penting, karena kalau di saat kita down itu benar-benar bisa up mood kita lagi, kayak naikin mood kita lagi. Jadi ya pasti ada dong perasaan aku kayak takut nggak keterima, apalagi di atas ranking aku tuh juga ada yang ngambil yang sama gitu loh, benar-benar hukum Udayana. Itu tuh benar-benar bikin kayak pressure banget, kayak aduh gitu kan. Tapi alhamdulillahnya keterima sekarang. Alhamdulillah. Tapi modelan ke atas 5 aja takut loh guys, apalagi modelan aku. Enggak kok, enggak. Aku juga takut tahu kayak meskipun aku masih kelas 10 ya. Jangan judge guys, aku kelas 10 gini juga takut loh nanti mau naik kelas 11 kayak gimana. Katanya ini deh, lapar nggak? Lumayan Lumayan ya. ya, lumayan. Bro. Aduh. Guys, kemarin Yanti resign guys, katanya nggak enak badan dia. Ih, makanannya dulu. Orang lapar kok dikasih minuman. Ini setup podcastnya beda ya dari Iya. yang tahun aku. Jadi agak beradaptasi juga. Ini Kak, lucu banget. Oke, Makasih terima Alok. kasih. Namanya Alok Kak. Siapa? Alok. Thank you Alok. Dari mana itu namanya? Ada inspirasinya nggak? Dia sendiri yang milih Kak. Oh. Kita kasih 3 pilihan. Mau yang mana? Dia milihnya Alok. Oke, keren kok. Alok. Makasih Alok. Love you. Kak, ini mau ini nggak? Apa? Mau apel Malang nggak? Apel Malang. Apel Malang. Iya, boleh. Tapi nggak bisa. Hah? Apelnya di Malang. Wah, gitu lagi. Nggak bisa Kak. Kebetulan aku juga gak pernah ke Malang sih, jadi tambah gak Nah, bisa. besok gitu. kita ke Malang. Iya, makasih. Metik apel. Oke. Ini Kak, dimakan dulu boleh kalau mau atau dilihat-lihat dulu. Sambil aku lihat-lihat pertanyaan lagi. Kemarin kan kita sempat buat question box tuh. Terus banyak yang nanya, tapi nanti kita simpen dulu buat di akhir buat kalian yang mau nanya-nanya kemarin. Oke, kita lanjut. Oh iya, sekali lagi terima kasih Alok. Kita semua sayang kamu. Keren Alok. Ikan hiu makan batu. Love you. Sumpah, jahat banget guys. Habis ini resign kayaknya dia. Oke, lanjut. Masuk lagi ke SNBP. Enggak sih, enggak ke SNBP-nya, tapi kayak deket-deket. Goals kakak itu sebenarnya apa dan kenapa milih jurusan ke hukum? Kayak kita ulang lagi, cuma kakak jelasin lebih spesifik gitu, lebih rinci. Yang pertama aku suka tentang hukum gitu, apalagi dengan akhir-akhir ini banyak permasalahannya di, takutnya harus disensor nih di Indonesia gitu kan. Editor tolong sensor. Gitu, sensor. Lagi banyak kayak permasalahan dengan hukum di negeri ini. Oh my god, kayak apa banget, padahal belum masuk kuliah, tapi kayak agak berlebihan sih. Cuman itu make sense kok. Aku juga mikirnya kayak wah gila hukumnya Indonesia ini makin iya kan, kayak gitu. Jadi aku sebagai insya Allah yang penjalan hukum ini menjalankan hukum di Indonesia dengan baik dan benar itu ya. Tepuk tangan. Semoga hukum-hukum di Indonesia berjalan lancar ya guys. Dan sebenarnya ini bukan sindiran ya bapak atau ibu, tapi kayak tolong hukumnya lebih di kayak editor kalau ada yang itu tolong disensor ya, kalau aneh-aneh tolong gitu. Tolong di pip. Terus boleh nggak Kak? Kan banyak teman-teman aku tuh kemarin juga kayak bilang gitu kayak aku pengen masuk jurusan ini, aku mau masuk jurusan ini. Terus ada teman aku yang bilang mau masuk jurusan ke hukum. Ada juga yang mau jadi notaris teman aku. Siapa tuh? Siapa kelas 10 ya? Iya kelas 10. Satu kelas sama aku. Tahu kan? Kemarin tuh banyak kok yang mau masuk hukum. Cuma boleh nggak Kak kasih tips buat mereka yang mau masuk ke jalur hukum tuh? Jalur hukum, jalur hukum. maksudnya jurusan hukum, bukan jalur ya. Jangan jadi kriminal. Bukan jalur hukum ya guys. Nanti bahaya. Iya beda. Jurusan hukum. Boleh nggak kasih tips harus belajar apa atau harus memahami apa gitu? Jujur, aku kan belum masuk kuliah nih. Iya. Kurang bisa kayak nggak apa-apa. Mungkin mau belajarnya apa? Oke. Kalau hukum tuh udah pasti ya guys, kita tuh menghafal, apalagi menghafal undang-undang itu udah pasti banget. Dan menurut aku tuh perbanyak nonton berita sih, karena berita itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari tentang hukum di negeri ini ya. Dan kita tuh juga lebih lebih sinkron, gimana sih? Lebih sinkronnya itu sama hukum yang di negeri ini. Kalau emang kita ngambil
ikutnya di sini kan. Jadi ya perbanyak nonton berita. Pokoknya up to date sama berita-berita hari ini tentang permasalahan hari ini. Terus juga banyak hafalan UUD-nya sih itu. Tuh guys, kalian yang malas hafalan, tolong ya. Iya susah sih Itu kalau. nggak perlu hafalin tiap hari guys, tapi kalian kayak baca-baca aja kan hafal sendiri. Gitu. Bener, sekilas-sekilas tuh hafal. Itu beneran loh, tapi kalau kalian baca-baca pasti nanti hafal-hafal sendiri. Lanjut lagi, kakak kan dulu pernah join ke organisasi. Terus organisasi itu ngaruh atau enggak menurut kakak ke jalur SNBP? Atau malah kayak ya udah sih biasa aja karena acak gitu kan tadi katanya SNBP. Kalau aku sendiri itu sertifikat OSIS aku masukin ke saat aku regis SNBP-nya yang masukin jurusan itu aku masukin. Terus selama juga kayak kehidupan di sekolah aku ngerasa dengan join organisasi ini itu tuh nggak hanya bikin percaya diri tapi juga mengasah skill yang kita nggak dapet di pembelajaran gitu. Jadi skillnya tuh nggak cuma di belajar tapi juga di dalam bareng-bareng gitu loh, sosialisasi, bekerja sama gitu-gitu kan itu penting juga tuh di dalam dunia pembelajaran, apalagi banyak kerja kelompok. Terus dalam pembuatan PPT itu juga kayak lebih kreatif gitu loh kan, biasanya kalau ikut organisasi atau ikut kepanitiaan tuh ya siapa tahu kita dapat bagian yang ngedit itu bisa mengasah skill editing kita juga gitu. Tuh guys, kakak takut nggak kalau misal mau masuk ke univ besok ini sebagai maba? Jujur takut banget sih, dan tapi kata kakak kelas sebelumnya kan aku ada kenal juga itu tuh kalau aspek univnya tuh nggak sekeras itu, nggak tahu ya, aku aspeknya tuh kayak masih akhir Agustus sih. Aspeknya tuh nggak sekeras itu, tapi aspek fakultasnya sih yang lumayan agak bikin ngerepotin, deg-degan gitu loh. Jadi siap-siap aja, aku juga lagi siap-siap kok ini. Tapi agak kosong gitu loh bulan-bulan ini. It's okay guys, okay. Tapi Kak Tasnim ada niatan gitu nggak, kayak kan masih belum masuk univ nih, kakak biasanya ngelakuin kegiatan apa gitu di rumah? Apakah bikin konten edukasi? Biasanya kan banyak orang gitu, atau kayak coba buka-buka usaha gitu. Siapa tahu guys, entrepreneur muda. Amin. Kalau aku jujur jalan-jalan sih, maksudnya keluar aja gitu loh. Itu siapa tahu travel vlog. Iya, sambil ngerjain laporan LPJ OSIS. Kemana biasanya kan? Kemana ya? Paling ke kayak kafe gitu, atau nggak kalau ke mall ya ke living aja sih, nyari makan doang. Guys, kehidupan orang-orang berpendidikan tuh juga santai ya sebenarnya. Maksudnya gak perlu belajar terus setiap hari, bisa jalan-jalan kayak ke Tasnim atau kemana gitu. Mumpung lagi kosong juga sih ini kan, nunggu waktu ospeknya. Tapi kalau misal deket-deket ujian jangan jalan-jalan, Iya benar, itu jangan terlalu santai. Jalan-jalan bahaya kalian. Tapi kalau misal udah belajar it's okay. Apa aja tantangan sama hambatannya yang Tasnim hadapi? Kalau hambatannya itu kan tentu ada deg-degannya ya. Jadi selama pembelajaran misal materi SNBT tuh jujur aja masih terbesit di pikiran aku tuh kayak aduh keterima nggak ya di SNBP gitu. Tapi untuk hambatan kayak misalnya dukungan gitu nggak ada sih, alhamdulillah. Semua orang yang di sekitar aku itu alhamdulillah dukung aku, dan juga mama papaku ngerestuin sih untuk ngambil hukum di Udayana gitu, karena kan di Bali aja nggak keluar gitu loh. Tuh, tapi kalau misalnya kakak di luar gitu, orang tua tetap ngasih atau? Aku tuh dibebasin ngambil di mana dan juga tetap dikasih. Cuman aku mau di Bali aja gitu loh, udah. Oh iya. Ya, nyaman guys. Aku bener-bener soalnya kayak dari dulu di Bali banget nih, lahir juga di Bali. Berarti asal dari Bali? Iya banget, Bali. Right. Aku Jawa guys, yang nanya pokoknya. Kak, bisa nggak kasih tips sama triknya lah? Ini juga buat teman-teman di rumah ya guys. Kalian yang nonton diresapi ya dari awal sampai akhirnya harus kalian tonton kalau kalian mau lolos yang jalur SNBP. Tapi kalau kalian nggak lolos jalur SNBP, oke kan Kak? Iya nggak apa-apa banget. Semua jalur itu yang kita laluin biar mendapat PTN yang kita inginkan tuh keren-keren banget. Nggak ada kayak kayak diskredit dengan usaha kita, itu nggak ada gitu loh. Selama kalian berusaha, bener, insya Allah kalian dapat guys apa yang kalian mau. Oh ya, itu tadi boleh Kak kasih tips buat mereka yang pengen lolos jalur SNBP?
Yang pertama itu nilainya tuh harus stabil ya, yang pasti itu nilainya harus stabil. Kalau semasa SMA ini tuh walaupun kita kayak seru-seruan, tapi tetap prioritas kita itu nilai, oke? Tetap nilai, jangan dilupain. Dan seru-seruannya itu pun juga jangan dilewatin gitu lah, kayak santai aja gitu loh. Dan juga di sekolah itu kayak santai juga gitu loh, biar kayak selama pembelajaran tuh kita nggak bete, nggak bad mood. Karena kalau udah bad mood tuh kayak nggak fokus dan nggak konsentrasi, jadi pelajarannya kayak percuma gitu kan masuknya. Jadi sebisa mungkin buat suasana hati kalian di sekolah ataupun di rumah ataupun di tempat les itu happy gitu, biar masuk pelajarannya. Terus yang kedua, saat pemilihan jurusan nih, kalau misalnya kalian masuk eligible, saat pemilihan jurusan itu pastiin jurusan yang kalian mau. Dan kalau misalnya kalian emang pengen banget masuk di jalur SNBP, itu kan pasti ada konsultasi ya sama guru BK biasanya. Itu tuh pastiin universitas ataupun jurusan atau fakultas yang kalian mau tuh peminatnya itu apakah bisa menampung kalian sekiranya bisa menampung kalian atau enggak gitu. Karena masukin jurusan ataupun kayak fakultas di SNBP tuh enggak semudah itu juga sih. Emang agak bikin apa sih? Kayak dilema gitu. Ya deg-degan, dilema, bingung gitu. Jadi ya pastiin dan kayak kuatkan tekad kalian, udah kayak bismillah gitu loh, bismillahin aja gitu semuanya. Tapi kalau misal masuk jalur SNBP gitu, apakah ada perlakuan khusus atau sama gitu Kak, kayak yang masuk SNBT atau jalur mandiri, UTBK? Di apanya itu? Kayak perlakuan dari universitasnya gitu lah. Misal harga kayak UKT-nya. Ya, UKT-nya dikasih lebih murah atau gimana? Aku pengen tahu aja soalnya. Kan ini masih kayak masih berjalannya SNBT dan juga belum pengumuman kan. Kalau SNBP sendiri itu ya kalau setahu aku tuh sesuai gimana kita ngisinya sih, kan pasti ada kayak keadaan rumah, gaji orang tua, pemasukan orang tua yang gitu-gitu. Jadi tuh sesuai kita ngisinya gimana, dan kebetulan juga yang salah satu yang bikin deg-degan setelah keterima univ itu pemberitahuan UKT-nya sih. Jadi itu kayak termasuk yang ditunggu-tunggu. Dan semisal pun dapat UKT tinggi itu juga masih bisa banding sih. Kemarin temen aku tuh ada yang mau banding gitu karena lumayan dapat UKT-nya. Kalian jangan kaget guys kalau lihat UKT orang-orang kuliah. Aku juga kaget loh kadang kalau lihat UKT-nya. Tapi it's okay. Apalagi buat kalian yang kalau misal mungkin ya terkendala dalam ekonomi, kalian bisa pakai beasiswa. Guys, aku juga besok coba-coba daftar. Keren banget, keren. Banyak nggak temennya Kak Tasnim yang masuk Udayana juga? Kalau di IPS itu 4 orang termasuk aku tuh Udayana. Tapi kalau jurusan IPA itu di luar, di Jember, Universitas Jember itu. Tapi beda-beda semua ininya. Apa namanya? Di prodinya. Kalau di Udayana itu yang hukum ada 2 termasuk aku, ada juga yang di akuntansi nih, sama ada juga yang di psikolog gitu, psikologi. Keren guys. Dulu aku juga mau masuk psikologi, tapi nggak tahu ya. Kalian nggak kepo sama aku? Besok aku harus jadi narasumber di sini supaya aku ditanya-tanya. Siapa yang memilih aku menjadi host di sini 2 kali loh? It's okay. Aku suka menjadi host. Love you semua. Saya Puan keren. Saya Puan keren. Amin. Pembicaraannya lancar banget sumpah. Bagus. Jadi malu guys. Amin. Kata tadi. Malu nggak? Ntar aku juga ikut seret. Alok, minta air dong. Alok. Tuh Kak Tasnim ikut manggil loh. Nah, si imut alok. Oke, thank you, makasih. Thank you. Ini penggantinya Yanti yang kemarin guys. Yanti kemarin resign, nggak enak soalnya dia di sini. Sekarang ada Alok. Terima kasih Alok. Si ganteng jangan. Imut guys, kalian kalau mau kenalan sama Alok lebih lanjut bisa DM OSIS Albana. Astaga. Nanti dikasih IG-nya. Ting. Ini berarti ngemil pertama kalian ya? Kedua? Iya. Sebelumnya apa? Sebelumnya kemarin sama itu Kak Angga. Itu ownernya Zen Studio Fotografi. Oh. Makanya kemarin karena bahas profesi, sekarang cari yang deket-deket. Kita cari yang SNBP sama Kak Tasnim, yang cantik dan imut. Thank you.
Tapi Kak Tasnim dulu pernah ada niatan gitu nggak kayak masuk duta atau jadi Miss remaja gitu? Enggak, jujur aku nggak tahu info-info kayak gitu. Aku cuman di lingkungannya tuh sini-sini aja gitu. Iya. Jadi nggak ada sih. Berarti nggak pernah kayak lihat di IG atau di apa gitu? Enggak, jujur. Tapi lumayan loh guys, maksudnya Kak Tasnim juga pembawaannya bagus, kayak cantik juga, imut gitu. Kayak Thank you. cantik banget. Aku sampai terkesima gitu loh guys lihat Kak Tasnim kayak bercahaya itu. Tapi emang gitu. Makasih. Malu. Back to SNBP. Iya benar, apa? Oke, lagi ya guys. Masih bahas SNBP, kita nggak jauh-jauh dulu. Ini buat kalian yang bingung besok mau masuk jalur apa, SNBP aja. Kak Tasnim udah ngerasa puas atau belum? Setelah ini kan aku baru-baru ini registrasi ulang gitu kan. Kan misalnya nih kita udah dapat pemberitahuan UKT, itu pasti ada registrasi ulang yang dimana kita tuh bakal dapat NIM. NIM-nya itu kayak nomor absen kita gitu lah. Jadinya tuh ya udah puas sih. Cuman aku kayak kepo aja nanti aku sekelas sama siapa gitu loh. Iya. Tapi Kak Tasnim tipe yang ngajak kenalan duluan atau diajak kenalan duluan? Kalau besok ini jadi. Dua-duanya sih ya kayaknya. Kecuali jujur aja kecuali mood aku gimana gitu. Kalau kadang aku tuh kadang takutan gitu loh orangnya. Jadi misalnya aku kalau lagi kayak gitu aku kayak It's okay Kak, itu gitu. bagus kok. Maksudnya bukan memilih-milih teman ya Kak, tapi kayak Iya. justru dinilai dulu. Iya. Kalau misalnya dia membawa Diselektif. apa namanya Diseleksi aura dulu. yang baik, tuh temenan aja sama dia kayak ayo belajar bareng gitu, oh boleh gitu. Ya. Kalau ayo nongki bareng lah, nongkinya kemana dulu, bahaya kalau diajak ke sana-sana. Aduh, takut. Sekali lagi Kak, boleh kasih motivasi ke kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, adik-adik imut. Motivasi yang buat mereka yang masih kayak aku takut deh mau masuk SNBP, aku takut deh nanti kuliah, aku takut deh mending aku kerja aja. Oke, kalau untuk takut kuliah tuh aku juga takut banget, apalagi aku belum ada gambaran gitu, belum ada gambaran gitu loh. Nah, belum ada gambaran gitu loh. Jadi aku juga sama takutnya sih ini. Terus kalau misalnya lebih ketakut ini nggak sih kayak masukin jurusan kali ya. Kalau takut masukin jurusan itu kalian harus mantapin diri, yakinin diri, karena kalau misalnya kita masukin itu tapi setelah itu tuh pasti penyesalan tuh pasti ada gitu loh. Dan penyesalannya itu nggak lama datangnya tapi kayak sekelibat langsung datang ceng gitu loh pas kita masukin, karena kan udah nggak bisa diubah lagi jurusan-jurusan gitu. Jadi benar-benar harus mantapin hati, karena masukin jurusannya itu pun atau daftar SNBP-nya pun juga waktunya tuh lama gitu loh. Kalau nggak salah dulu aku 2 mingguan deh kayaknya selang waktunya, jadi kayak masih bisa mikir-mikir gitu loh. Nggak, apalagi juga sebelum pembukaan pendaftarannya itu kan juga masih bisa mikir tuh, masih bisa konsul gini-gini gitu. Itu jadi harus mantapin diri dulu. Dan untuk masuk enggaknya eligible itu, apalagi kita nggak tahu kan kita ranking berapa gitu di kelas atau mungkin seangkatan, kalian harus berusaha terus sih kayak. Dan jangan pernah mandang misalnya orang lain ataupun pelajaran ini tuh bukan saingan kita gitu loh, ataupun kayak bisa nih aku, atau enggak orang ini paling nggak sepintar aku gitu. Jangan pernah nganggep gitu, jangan, ataupun kayak terlalu merasa tinggi hati. Iya, kalau misalnya kayak kita tinggi hati, tinggi diri gitu-gitu. Tinggi hati gitu-gitu. Itu tuh bakal lebih susah gitu loh masuk jalur lewat apapun, ataupun kayak nggak masuk eligible. Jadi kayak kita harus tetap berusaha, harus tetap rendah diri, dan jangan pelit kalau misalnya kita tahu materi itu gitu loh. Sekali kayak lagi ya, nggak ada salahnya berbagi. Kalau buat aku ya, bagi aku tuh kayak nggak ada salahnya berbagi gitu loh, karena bisa saling membantu gitu. Karena kita makhluk sosial ya. Sekali lagi guys, itu tolong menolong penting, tapi ya di itu dulu, maksudnya kalau tolong menolong pas lagi diskusi itu boleh guys. Jangan tolong menolong pas kalian ujian, tuh nggak boleh kayak gitu. Ya teman-temanku tercinta, I love you. Kak Tasnim, kalau di SNBP kan ada 2 pilihan tuh. Pilihan pertama hukum, Udayana. Pilihan keduanya? Aku kosongin. Wah, ngeri guys. Karena Masuk loh, maksudnya kayak karena aku emang udah kayak memantapkan hati aku di hukum gitu loh. Dan kebetulan juga itu mungkin aja nih peluangnya kalau kita masukin satu tuh lebih besar sih, mungkin aja ya. Apalagi kayak
korelasinya ada gitu loh antar jurusan. Misal nih akuntansi manajemen itu kan sama-sama FEB ya, ekonomi bisnis gitu. Jadi itu masih korelasi, jadi kayak masih adalah peluangnya keterimanya tuh gede. Misal kalau aku hukum, mungkin hukum sama ilpol kali ya kalau ilmu politik. Dan aku masukin di antara kedua itu pasti ya di antara kedua itulah mungkin keterimanya gitu. Siapa tahu juga aku masuknya di pilihan kedua kan gak ada yang tahu. Iya. Tapi aku masukin hukum aja. Keren loh guys, maksudnya berani. Tapi itu justru kalian berani guys. Kalau berani ya beraninya sama usaha maksudnya. Iya, benar. Kalau nggak ada usahanya, modal berani doang, modal nekat, nggak belajar sama aja. Apalagi yang misal kalian sebelumnya nggak ada pengalaman di hukum, tiba-tiba milih hukum satu doang, modal nekat, bahaya. Lanjut lagi kak, ada untuk SNBP yang pas itu sertifikat yang dicantumin itu kira-kira apa aja? Aku tadi udah bilang sertifikat OSIS aja. Oh iya. Aja? Iya, aja karena aku gak ikut lomba gitu. Aja doang? Doang banget. Doang diang. Organisasi doang. Pilihannya cuma satu, keterima loh. Tapi luar biasa loh kata Tasnim, alhamdulillah. Tapi aku yakin kata Tasnim nanti bisa jadi notaris hebat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Alok, amin, alok. Amin. Bisa guys, dia lagi beralok-alok. Iya. Oke deh, lanjut aja ke this or that. Yang pertama, belajar pulang sekolah atau belajar tengah malam dan begadang? Belajar tengah malam dan begadang. Kenapa? Karena aku sesuai mood banget. Kalau misalnya pulang sekolah tuh aku biasanya langsung tidur sih. Jadi pas bangun-bangun tuh udah pengen belajar. Kalau pas ngantuk belajar kan kayak percuma Iya, gak sih? percuma. Tapi gitu loh guys, kalau belajar sesuai mood malah enak. Iya bener-bener sesuai mood tuh enak. Kayak aku juga gitu, soalnya kayak misal apa ya di kelas dan kalau aku lagi ngantuk pengennya tidur nggak bisa aku fokus. Iya benar. Jadi tapi kalau misal aku pengen belajar, aku bener-bener pengen berhati ini buat ulangan besok, alhamdulillahnya langsung bisa jawab gitu. Tuh percaya guys, mood itu berpengaruh. Iya berpengaruh. Jadi buat kalian yang lagi emosi, lagi pengen nangis itu jangan belajar, tidur aja. Terus lanjut lagi. Kalau jam kos, tidur atau belajar? Tidur. Akhirnya aku menemukan jujur Akhirnya tidur. aku menemukan orang yang sama dengan gue. Kecuali kalau kayak ulangan harian gitu kali ya, aku paling belajar dikit-dikit gitu. Tergantung teman aku sih gimana juga. Aku juga ikut temen. Iya kan? Jadi kalau lihat temen belajar gitu, ya udah kayak pengen. kamu belajar nggak? Oh ya udah. Tapi kan ada tuh teman yang tipenya dia yang tidur santai atau enggak yang dia belajar gitu. Iya. Jadi aku di antara kedua itu kadang kalau misalnya udah capek nih belajar ya udah aku tidur aja. Tidur bangun-bangun belajar gitu. Itu bisa loh guys. Aku sana kadang juga tidur, maksudnya kalau jam kos bener-bener nggak ada guru terus lama gitu pelajarannya, aku tidur. Tapi nanti bangun-bangun kalau ada tugas ya aku kerjain. Kadang tergantung guys. Maaf ya ibu, maaf bapak. Terbongkar semua di sini. Aduh. Bukan cuma bongkar SNBP, aib juga kebongkar di sini. Takut kepanggil nanti. Dipanggil nanti. Kakak, yang ketiga. Beli buku atau lihat Google? Maksudnya lebih suka baca buku atau di internet? Jujur aku internet sih karena referensinya tuh lebih banyak. Tapi buku itu terkadang juga sih kan kalau ke sekolah kita nggak boleh megang HP ya. Iya. Jadi kadang ada buku yang aku beli. Semisal tuh aku waktu ini tuh kayak ada beli buku ekonomi gitu loh, biar kayak lebih banyak rangkumannya. Karena kan di HP tuh banyak-banyak scan kan LKS-nya dan jarang megang HP juga jadi agak susah, dan biasanya di buku tuh lebih terangkum juga gitu loh. Ya guys, Beli kenapa ya buku sekarang kok lebih banyak scan-nya? Padahal masih ada sekolah-sekolah yang tidak memperbolehkan bawa HP. Oh maaf bapak, sekali lagi ini bukan menyinggung bapak, tapi kayak bolehlah bapak. Siapa lagi nih yang kena nih? Aduh, bahaya banget ini. Abis ini banyak yang diikat pasti. Lanjut. Buku fisik atau e-book? Kalau kalian tadi internet, ini e-book, buku digital. Lebih pilih buku asli, buku fisik yang asli itu atau buku digital? Fisik. Kalau aku, jujur aku tuh kayak lebih ngerti pakai fisik sih daripada e-book. Karena kalau di digital sekalian nyari di Google aja ya. Iya, gitu. Tuh guys. Tapi kakak lebih ini enggak? Maksudnya banyak buku yang dibeli itu. Kakak pernah baca novel atau sering beli novel? Pernah sih, nggak sering, tapi pernah. Tapi lebih suka beli buku pelajaran atau novel? Kadang kan ada tuh yang beli buku tebel yang tips and trick SNBP. SNBT kali Ya ya. SNBT. SNBP terus kayak
rahasia-rahasia soal. Jujur aku selama kemarin itu belum ada beli buku SNBT karena aku ikut bimbel juga gitu loh. Oh iya. Bimbel apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Bimbel kalau kemarin kelas 12 ini aku ikut bimbel persiapan SNBT UTBK. Oh iya, oke. Ya tapi alhamdulillah keterimanya SNBT. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah guys, sangat bersyukur. Lanjut. Nomor berapa tadi? 5. Tim duduk di depan atau di belakang? Wah, aku sih yang kedua. Aku tuh kadang-kadang kan berebut kursi ya. Dan kadang tuh aku juga kesiangan. Jadi paling dapetnya di depan, tapi kalau lagi pagi banget di belakang gitu. Oh, kakak bebas ya tempat duduknya kalau di kelas dulu? Kalian ditentuin? Enggak sih, kita kayak rolling gitu. Oh, rolling. Per minggu kalau kelas aku. Jadi kayak belakang harus belakang. Iya, aku juga kadang rolling sih, cuman kadang Tiap Senin aku kadang berangkat pagi guys, cuma demi duduk di belakang. Tapi kalau misal kalian yang minus atau apa, jangan duduk di belakang. Benar. Usahain duduk di depan. Bukan karena kayak apa ya, karena kalian ini gimana gitu, tapi karena kalian minus, jadi lebih baik duduk di depan aja. Karena teman aku minus Kak, ya, tapi dia duduk di belakang di sampingku. Jadi kayak, kasian banget. Jadi dia harus lihat catatanku gitu. Tapi ini gak sih, kamu ada gak sih teman yang kalau misalnya lagi nyatet, pasti dia tuh kayak malah ke depan duduk di lantai? Iya, itu aku punya Kak. Itu dari zaman SMP ada. Iya kan, aku juga ada. Aku juga kadang gitu soalnya kayak, aduh harus duduk di bangku, aku delosoran di bawah. Iya. Delosoran. Berarti kamu suka gongsoran gitu ya? Suka. Aku malah apa ya, apalagi kalau misal gurunya ngebolehin, tapi ya agak jauh gitu. Iya, gitu. iya. Itu makasih ibu bapak. Enak Kak, kayak sambil delosoran sambil nulis. Iya sih. Justru moodnya malah terbangun guys kalau apa-apa kalian diturutin gitu. Benar. Tapi kalian juga kalau dikasih tugas sama gurunya harus ngerjain guys, nggak boleh asal nggak ngerjain, kasihan guru kalian. Walaupun juga ngerjainnya tuh jangan asal juga jawabnya. Iya, jangan asal juga jawabnya. Nih hati-hati buat kalian yang jawab asal ABCD, model kancing, hitung kancing. Awas. Lanjut. Nomor 6. Diajarin atau belajar mandiri? Belajar mandiri. Apa nih kalau di kelas atau setelah kayak nyiapin ulangan atau apa-apa? Apa ya? Nyiapin ulangan deh. Belajar mandiri, lebih Belajar mandiri. dapet aja materinya. Tapi diskusi juga. Ya, sama diskusi guys. Aku sering kok. Kalau untuk aku ya, kadang aku cari teman-teman aku yang emang banyak nilainya tuh bagus-bagus gitu. bukan membedakan guys. Maksudnya kayak minta diajarin gitu, sama yang lebih paham, Terus karena kalau diajarin sama guru itu tergantung juga kalau misal kita nggak ngeliatin gitu ya Kak ya. Kalau misal kita nggak ngeliatin tiba-tiba meleng atau apa gitu. Jadi tuh nggak fokus. Iya, udah kayak hilang gitu loh. Apalagi buat pembelajaran. yang hitung-hitungan kadang tuh ya Kak. Ini A-nya kita nggak tahu apa itu udah buyar semua Iya jawabannya. bener, kalau udah nggak tahu dasarnya apa itu udah bener-bener kayak blank sampai Iya, satu mapel. Jadi tentuin tipe belajar sesuka kalian ya guys. Kayak kalian mau belajar sendiri tuh boleh, cuma istiqomah. Istiqomah, belajarnya yang rajin, harus stabil. Iya benar. Lanjut lagi. Wah, ini nih, geografi atau sosiologi? Sebagai anak IPS, jalur hukum, jurusan hukum, ditanya geografi sosiologi, pilih mana kira-kira? Kalau aku jujur aku suka geografi tapi lebih bisa sosiologi. Ngerti nggak? Oh iya ngerti. Kalau geografi itu kan kadang lebih susah banget Iya. kan. Tapi kakak suka gitu, kayak Suka. apa ya gitu. Iya suka. Aku suka tapi nilai geografiku tuh kadang rendah juga, jadi bingung. Kayaknya sosiologi deh. Saya lebih enak itu. Pilih sosiologi aja. Guys, dapat dapat saran lah. Sosiologi lebih enak guys. Tapi iya loh. Saya lebih kayak nalar-nalar gimana sifat manusia. Tapi gitu. kalau ditanya sosiologi apa sejarah? Aduh, sejarah. Sejarah. Ya sejarah. Jelas. Udah disebutin di awal kok sukanya sejarah. Pasti sejarah kakak nggak pernah tidur ya? Pernah sih pas aku kayak, tapi lagi bete, bener-bener lagi bete iya. nggak tahu kenapa, itu aku kayak agak ngantuk gitu loh, jadi aku kayak gitu. It's okay. Tapi Kak Tasmin ngerti guys. Maksudnya kalau sejarah tidur pun ngerti. Kalau misal kalian yang nggak ngerti sejarah tidur bangun-bangun udah gini-gini Iya, kalau udah tahu dasarnya tuh ngerti kok. Sejarah apa ekonomi? Sejarah, tapi ekonomi tuh seru sebenarnya, sumpah. Apalagi kalau udah balance, itu biasa aku tahan sih kalau udah balance tuh kayak happy banget, happy. Gitu.
Jangan sejarah deh, sejarah mah dipilih terus pasti. Sosiologi apa ekonomi? Aduh, ekonomi Pilih apa guys? sosiologi deh. Tapi kalau ekonomi tuh apa ya, kalau teorinya tuh menurutku susah sih. Soalnya kan jarang belajar yang teorinya nih kalau kelas 12. Jadi kalau keluar di ulangan tuh agak ngangong gitu. Tapi kalau ngitung-ngitungannya tuh lebih enak aja ekonomi. Kalau ekonomi atau matematika ya ekonomi. Kak, gitu. aku ini deh. Kalau notaris itu dasarnya itu kira-kira harus belajar yang mana? Kalau setahu aku itu notaris itu kan kayak pindah tangan ya, tanda tangan ataupun kayak ngurusin tanah. Jadi dihitung-hitungannya tuh juga harus kuat gitu loh. Tapi aku belum tahu apa banget nih matkul nanti itu apa gitu. Cuman gitu. Guys, udah sih Kak, itu tadi disorderednya selesai. Lanjut, kita ke pertanyaan di IG ya Kak. Pertanyaan di IG dari kita bacain username-nya atau tidak? Kita bacain. Oke. Ini buat kalian juga ya guys yang username IG-nya nanti banyak followersnya siapa tahu. Pertanyaan pertama dari @ceainta. Orangnya di belakang guys. Hai Cece. Halo. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Ada jadwal khusus nggak Kak buat belajar? Jujur enggak sih, cuman kalau ada bimbel ya aku ikutin bimbel ya. Oh iya, oke. Berarti kakak bukan tipe yang kayak semua harus ditata gitu, enggak ya? Iya sih, tapi kayak kata-kata cinta tadi sesuai mood. Iya, jadi sesuai nggak mood. ditata. Meskipun disuruh nata kayak kamu harus gini. Enggak Tidak bisa. Nggak bisa. Lanjut lagi. Pertanyaan dari @abim. Pertanyaannya adalah cara bagi waktu gimana Kak antara belajar dan hangout? Oh ya Kak, kata kakak tadi kan kakak ada jalan-jalan tuh. Itu kakak gimana bagi waktunya? Jujur kalau misalnya aku ulangan ataupun abis ulangan itu siangnya kan pulang ya, paling pulangnya tuh aku makan. Kalau pas lagi waktu-waktu ulangan tuh aku jarang keluar. Tapi kalau misalnya lagi senggang ataupun lagi nggak ada ulangan ya keluar aja. Jadi emang ada beda waktunya gitu loh. Jadi kalau setiap ulangan tuh pasti aku jarang banget keluar ataupun nggak keluar kecuali ya makan doang. Makan guys, Iya, jangan lupa makan doang gitu. Tuh, jadi kalau cara ngatasin bedain waktunya itu kalau lagi hangout tapi lagi ulangan tuh ya udah sebelumnya di rumah tuh udah belajar terus udah bikin kayak notes tentang poin-poin mapelnya itu lah, jadi kayak bisa dibaca ulang lagi. Atau kadang bawa LKS, jujur aku pernah keluar kadang bawa LKS gitu. Sumpah rajin banget sampai bawa LKS. Iya. Tapi it's okay guys, it's okay. Itu terserah kalian Saya juga. bisa belajar bareng karena Iya, oh iya. Ini Kak, maksudnya kayak kalau keluar sama teman-teman kakak itu sama belajar bareng juga nggak kadang gitu? kadang sih kadang. Pernah ya? Lagi ulangan, tapi kalau enggak ya udah gitu lolos. Ya udah gitu. Chill bro. Lanjut. Pertanyaan dari ada dua username bertanya. Iya. @aurantivelia. Kak Tasnim biasanya gimana cara memahami materinya? Jujur kalau aku itu kalau misalnya deket-deket ulangan, aku tuh baca ulang, tapi nanti poinnya tuh aku baca terus itu. Tapi aku tuh kadang aku tuh orang yang jarang stabilo, ngerti nggak? Karena aku kayak nggak menandai gitu ya? Iya, nggak menandai. Jadi mending aku baca-baca terus. Tapi bagi kalian yang emang visualnya tuh kayak warna, kayak ngingetnya tuh lewat warna ya mending di stabilo. Cuman kalau aku tuh lebih ke aku baca ulang, terus nanti aku minta tolong orang itu bacain ulang lagi, ngerti nggak? Oh iya. Jadi saling aku dengerin sama aku baca juga. Apalagi kalau udah diskusi tuh enak gitu sih. Karena kakak juga ini metodenya listening ya soalnya. Iya, listening. Jadi aku lebih suka dengerin orang ngomong juga sama aku yang ngomong gitu. Iya, tapi tergantung kok guys. Kalau misal kalian bukan listening, tipenya yang visual gitu, ya bisa tadi dicoba kayak stabilo atau apa. Bener. It's up to you guys. Sosokan banget. Oke, ini dari Aurantivelia lagi Kak. Makasih. Aurantivelia love you. Tips betah belajar lama Kak. Kalau tips betah belajar lama itu yang pertama bikin diri kalian senyaman mungkin dan ruang lingkungan kayak ruang yang pembelajaran kalian itu juga nyaman. Dan semisal nih kalian belajar di kamar terus udah capek duduk di meja, itu nggak ada salahnya kalian foto materi yang di buku terus kalian belajar di kasur sambil tiduran. Aku sering kayak gitu. Aku juga sering kayak gitu. Jadi lebih enak gitu. Terus kalau misalnya udah ngantuk ya udah tidur aja. Terus bangun-bangun, misalnya nih bangun subuh atau sebelum subuh itu baca lagi materinya. Jangan lupa kan, tahu kan pasti kalau waktu-waktu yang subuh-subuh gitu loh, itu tuh pasti lebih nempel kan materinya. Iya. Itu keutamaan subuh guys. Iya benar. Jadi kayak lebih konsentrasinya tuh ada. Jadi enak aja gitu kalau belajar pagi lagi. Gitu. Jadi kalau tips belajar lamanya tuh
aku kurang bisa ngasih. Cuman kalau ada kayak bagi yang nggak bisa belajar lama gitu, kayak bisa yang kayak aku sebutin tadi. Oke. Itu guys tips betah belajar ya. Itu nggak perlu lama atau enggak, tapi yang penting kalian betah gitu. Iya, kalian konsentrasi juga. Dan apa ya, sebenarnya sesuka kalian lah, kayak tadi berkali-kali kita sebutin ya, kayak Iya, sesuka kalian kalian. aja. Belajar itu yang penting, materinya itu kalian pahami. Iya benar. Tapi kakak kalau misal dikasih tugas gitu ya, apa namanya, langsung ngerjain pulang sekolah atau kayak ntar deh, masih deadline-nya masih lama gitu. Tergantung Aku gitu soalnya kak kadang. Deadline. Ya misal nih deadline-nya minggu depan, kayak di pelajarannya hari itu. Kakak gimana? Aku hamin satunya biasanya kayak malamnya. Sama. Kecuali tugasnya emang yang ribet banget kan. Iya, Baru iya, itu tapi kayak praktek buat apa gitu. kalau kelas 10 tuh biasanya buat apa sih? Aku kelas 10 kemarin ya banyak-banyak ya, kayak paling banyak tuh presentasi udah. Oh iya. Jadi ya buatnya Canva. Tapi enak kok kayak di rumah sambil Iya, enak edit-edit. kan? Kalau aku sih suka karena edit-edit gitu. Edit-edit. Oke, kalian ingat ya, meskipun kalian bisa atau kalian mampu gitu, kayak SKS belajar semalam langsung ingat, atau belajar di paginya sebelum ujian. Ini kalau bahas ujian ya, sebelum ujian tuh kalian langsung ingat, itu is okay, terserah kalian. Tapi kayak disaranin jangan ya kak ya. Ya, kecuali persiapan kalian tuh dari sebelumnya tuh kalian sering nyatet, sering baca ulang materi, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak tahu dasarnya tuh kan agaknya banyak gitu kan materi yang harus dipelajarin dalam satu waktu. Jadi kayak mending dicicil aja Sebenarnya sih. banyak yang ini tahu kak, kayak Apa? males hafalan. Banyak tuh yang hafalan. Pada males hafalan. Tapi kalau kata aku tuh belajarnya tuh baca-baca aja. Iya, Nanti kalau hafalan tuh sendiri dibaca, kok. bener. Jadi nggak perlu itu guys, nggak perlu hafalan sampai bener, apalagi yang bener. hafalannya panjang gitu. Iya. Kayak poinnya aja nanti kita kayak rangkai katanya tuh sendiri aja lagi. Yes, poinnya aja. Oke, ini pertanyaan dari Atta Oriza. Kak, bagaimana cara membagi atau menyeimbangkan jadwal belajar dengan kegiatan organisasi? Wah, dia salah satu ini guys, OSIS juga guys. Kalau aku dulu dispen tuh lumayan banyak tapi nggak banyak banget. Kayak ada lah dispen. Jadi semisal kalau lagi ulangan tapi ada waktu yang dimana itu mengharuskan dispen, itu aku bakal tetap prioritasin ulangan aku sih sebenarnya kalau aku. Dan kan misalnya kelas lain, teman aku nih yang di kelas lain dia dispen tapi lagi nggak ada waktu ulangan, ya kan ada kayak perwakilannya gitu loh. Oh, iya. Istilahnya. Apalagi kalau kelas 11 kemarin kan aku bendahara, jadi kayak yang lebih banyak turun ke lapangan langsungnya itu kan misalnya anggota-anggota sekbidnya, jadi masih bisa diwakilin anggota sekbidnya. Sedangkan kalau kelas 10 kemarin itu aku di sekbid 2, itu kan aku masih masa transisi tuh, jadi nggak banyak dispen. Kan banyaknya tuh bikin proker-prokernya tuh di online gitu loh. Gitu. Jadi guys. kalau cara bagi waktunya itu prioritasin belajar sih kalau aku, karena organisasi itu masih bisa ngikutin waktu kita gitu. Iya. Iya sih kak. Kadang juga banyak teman aku yang dulu ya pas SMP itu tuh ada yang masuk OSIS. Tapi itu dia kayak tiba-tiba keluar OSIS, dia ditanya kenapa. Aku takut belajarnya nggak ini. Tapi sebenarnya kalau misal kita mampu ngatur, bisa ya kayak. Ya bisa. Sebenarnya waktu belajar tuh nggak cuma di sekolah aja sih. Kalian bisa belajar di rumah. Benar banget. Karena itu tadi guys, sambil jalan-jalan juga bisa belajar, hangout gitu. Tergantung ya guys, kalau kalian yang suka jalan-jalan juga. Kadang kalian kalau nggak betah di rumah gitu kan, keluar cari referensi apa gitu, atau bikin konten tuh bisa guys. Aku gitu tapi nggak jadi-jadi. Konten apa ini? Spill dong. Spill nggak ya? Spill. Kepo ya. Aku ini kak, kalau di rumah itu sering bikin konten kayak edukasi gitu. Gemes banget. Cuma belum aku upload gitu. Aduh, kena spoiler deh, nggak apa-apa deh. Tapi nanti kalian harus nonton ya guys. Kalian like. Udah habis nih pertanyaan dari IG. Mungkin yang belakang layar, aku tanya sekali lagi. Ada nggak yang mau ditanyain? Ini mumpung kata Sim di sini loh. Besok udah lulus loh. Oh iya kak, ini deh aku aja deh nanya. Pertanyaan dari @cahayu_pp. Follow guys. Selama masa SMA, suka dan duka. Suka dan duka Kak Tasnim selama masa SMA. Oh, jujur aku sukanya itu kayak seru aja gitu loh teman-temannya, apalagi kalau udah kayak agak nggak jelas. Ngerti nggak sih? Iya. Agak Cari teman yang sefrekuensi guys. Iya bener. Langsung
kayak seru aja. Terus dukanya tuh paling pas lagi kena masalah apa gitu kan. Jadi masalah nggak jauh-jauh dari solusi kok Kak. iya benar. Kalau nemu. Ya paling kayak masalah aku tuh kayak pakaian seragam misalnya kayak kaos kaki gitu-gitu, tapi jangan diikutin ya. Itu tetap jangan diikutin, oke? Jangan diikutin Soalnya ya guys. kalau kalian sekolah tapi ada masalah tuh nggak enak gak sih Iya rasanya iya. tuh? Itu aku aja pernah nggak sengaja pakai sepatu warna. Itu aku kayak aduh panik Iya. itu sampai pulang sekolah guys kayak sepanik itu. Jadi sebenarnya ya nikmatin aja lah masa-masanya gitu kan. Matin guys kalian yang Apalagi masih nanti SMA. kalau misalnya kayak kuliah itu kan misah. Jujur aja nih aku banyak misah sama temanku gitu loh, nggak di Bali semua gitu. Jadi kayak sedih aja. Ada culture shock nggak sih Kak pas pindah ke SMA dulu? Enggak sih, karena aku lingkungannya Albana terus. Oh, Aku iya dari sih. SMP sih tapi. Oh di iya, Albana. oh dari SMP Kak di Mm-mm. Albana. Dulu SMP OSIS juga organisasi gitu. Enggak, Sama jujur ya? aku SMP justru kayak anak-anak yang agak Iya, aku Oke. kayak keterima. Aku tuh daftar OSIS dulu tapi gak keterima karena kayak mungkin aku dulunya agak bermasalah atau gimana gitu loh, jujur aja. Oke guys, mungkin aku juga gitu. Ya kan setiap orang tuh Mungkin. ada karakter developmentnya ya. Iya. Tapi kan keterima SMA pas SMA. Iya, alhamdulillahnya. Terus Malah pas periode barunya jadi bendahara lagi. Keren loh guys. Ya Allah, aku belum bayar kas lagi. Kalian jangan lupa follow IG OSIS, follow IG-nya Kak Tasnim Tasnim BTHF. @tasnimbthf. Jangan lupa follow, like semua sorotannya, postingannya. Jujur aku kosong sih sebenarnya IG ku. Aku juga kosong guys, tapi kayak aku isi-isi gitu kayak malu deh. It's okay guys. Guys, jangan lupa subscribe YouTube Albana. Di bawah sini jangan lupa tekan tombol merah subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa bertemu dengan host imut nan gemas ini. Kalian akan kursi nggak pernah bener ini. Tolong ya Bapak Ibu, saya minta kursi baru. Berarti Mau yang imut. host tetapnya itu Puan. Belum tahu ya Kak, tapi Oh. insya Allah. Oke, keren banget. Guys, kalian setuju gak kalau aku jadi host lagi? Kalau setuju, komen di bawah. Oke guys, thank you banget udah nonton. Udah nonton. Ya, udah nonton Ngemil edisi Tips and Trick SNBP kali ini. Thank you Kak Tasnim sebagai guest star kita. Semoga dimengerti ya, dan maaf apabila ada salah dalam kata ataupun perbuatan. Ya, it's okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay buat nonton, yang udah meluangkan waktunya untuk nonton. I love you semuanya. Kita cinta kalian semua. OSIS Albana cinta kalian. Thank you. Oke, terakhir terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you so much Kak Tasmi.